Cek 1 2 3. Welcome to HMPG ITB Podcast. Nah, di podcast perdana kali ini kita akan masuk ke segmen konten kari Grow Like a Pro. Her eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth as she miles. Halo Halo semuanya. Welcome to HMPG ITB Podcast. Tempat di mana kita bakal ngebahas seputaran tentang karir dan juga keprofesian teknik pangan. Nah, bener banget. Jadi di podcast kali ini kami bakal menemani kalian. Kenalin, aku namanya Devni Angelina Velia dari Teknik Pangan Angkatan 2024. Dan aku Rasa Wilmar, biasa dipanggil Wilmar dari Teknik Pangan ITB Angkatan 24 juga nih. Nah, di podcast perdana kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Ada dua kakak-kakak di sini. Boleh dikenalan dulu? Boleh. Mau siapa dulu sih? Boleh deh, Iqbal duluan. Boleh kali ya. Halo teman-teman pendengar. Perkenalkan gue Iqbal dari Angkatan Teknik Pangan 2017. Oke. Dan aku Fiona, aku juga dari Teknik Pangan ITB Angkatan 2017. Jadi kita Satu sama ya. Satu sama. Satu Satu. angkatan ya. Iya. Asik Nama banget. angkatan kita apa Fit? apa tuh? Nama angkatan kita apa Fit? Anak Unang Parahita. Luar biasa. Wih, Panjangannya tuh sebenarnya. gila. Tahu nggak? Parahita dan Aviata. Luar biasa. Masih hafal. Masih apa? Nice. Jadi solidaritas dengan angkatan ya, bener banget. Berarti panggilannya Kak Iqbal, Fiona ya? Yes. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, sekarang kan berarti kakak statusnya udah sebagai alumni. Nah, sekarang pekerjaan kakak itu di mana dan sebagai apa posisi? Nah sekarang gantian. Gantian. Dulu. Oke, jadi saat ini aku bekerja sebagai Quality Assurance Technologist di salah satu perusahaan manufaktur minuman, yaitu di PT Multibintang Indonesia. Ada yang tahu mungkin? Tahu. Keren banget tuh. Tahu apa udah pernah minum? Jujur. Iya. 21 plus ya. Oke. Oke, kalau ini pakai aku atau gue ya teman-teman ya? Santai aja. Santai ya. Iya. Kalau gue sekarang lagi jadi quality health safety and environment di salah satu perusahaan F&B yang mungkin terkenalnya franchise ya di Indonesia, yaitu PT ST Indonesia Makmur. Itu ya salah satu brand yang terkenalnya ya seperti nama perusahaannya ya, namanya ST Indonesia gitu. Kalau mungkin teman-teman, kalau ini gue yakin orang-orang pasti pernah minum sih nih. Oke, semua umur ya? Ya, semua umur. Dari anak-anak sampai orang dewasa harusnya tahu lah. Oke. Gitu. Oke. Nah, dari jalur karir kakak yang kakak pilih, aku pengen nanya juga nih Kak. Kira-kira perjalanan dari awal banget kakak masuk ITB, terutama teknik pangan ITB, sampai akhirnya kakak memutuskan buat milih jalur karir yang kakak pilih itu sekarang tuh kira-kira gimana? Mungkin boleh ngobrol sedikit aja dari kakak awal masuk ITB sama masuk di perusahaan itu sampai nanti masuk ke karir yang kakak pilih sekarang. Jadi kayak the whole journey Yes, gitu. the whole journey. Sampai akhirnya sampai di titik karir ini gitu. Betul. Oke. Gue gantian ya. Oke. Jadi pertama itu sebenarnya pas masuk ITB itu nggak expect akan masuk ke teknik pangan sebenarnya, karena target awalnya itu mau apply nggak tuh kayak kerja. Mau masuk ke FTI Ganesha sebenarnya. Karena dulu kan dulu itu kan pas masuk fakultas itu kan kita milih dulu ya fakultasnya itu kampus Ganesha atau Jatinangor atau Cirebon gitu kan. Singkat cerita akhirnya nggak keterima di pilihan satu Ganesha, masuklah atau diterima di Jatinangor kayak gitu. Baru di Jatinangor tuh ada jurusan apa aja sih? Oh ternyata ada teknik pangan sama bioenergi. Nah orang awam pun gitu ya pada umumnya pasti lebih milih pangan nggak sih dibandingkan bioenergi. Ini lebih ke karena mereka familiar aja. Oh iya, sangat Lebih dekat dengan sehari-hari ya. Yes, betul. Karena ya udah lu familiarity terhadap pangan dibandingkan sama bioenergi lebih jelas pilih pangan kan sebenarnya. Singkat cerita menggelutilah pangan, ternyata ya bisa dibilang nyaman, terus ternyata fun dan hal-hal yang sebenarnya mungkin gue belum pernah
tahu seseru itu ternyata seru gitu di teknik pangan kayak gitu. Nah, akhirnya muncul nih sebenarnya habis dari kuliah gue pengen jadi apa sih? Nah, mulai itu quarter life crisis gitu sebenarnya. Pada kita merasakan ya sih quarter life crisis gitu kan. Ya saat-saat kita mulai mempertanyakan gue hidup buat apa gitu kan. Kuliah yang penting lulus aja gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mempertanyakan itu dan ketemulah after a long journey gitu kan bahwa gue pengen nih sebenarnya jadi seorang pebisnis gitu. Nah makanya sebelum lulus ada teman gue yang udah mulai bisnis duluan, ngajak bantuin bisnis dia di Bandung gitu, salah satu perusahaan F&B juga gitu kan. Dan gue mikir waktu itu, wah kayaknya kalau misalkan apa yang gua tuju itu bisa dimulai dari awal, kenapa enggak gitu kan. Walaupun memang awalnya ngebantuin, tapi ya who knows kedepannya tuh bisa bikin sendiri gitu kan. Ya udah, akhirnya gua ikutin. Jadi pas habis lulus banget, habis itu langsung bantuin bisnis teman. Nah itu waktu itu title-nya sebagai outlet manager dan external executive. Nah itu di brand namanya Take It Indonesia gitu. Jadi dia kayak Asian Western food gitulah. Gitu. Nah cuma yang namanya kerjaan gitu ya, yang namanya perjalanan hidup, kita kan pasti ada up and down, ada plus minusnya gitu kan. Dan itu gue baru sadarin ternyata ada hal-hal yang gue bisa banyak explore dan banyak belajar kalau gue bisa dibilang gue nyari lebih daripada hal itu gitu, lebih dari tempat yang gue saat ini tuh berada gitu kan. Karena kan kalau di Bandung lagi mungkin ya udah marketnya itu aja gitu kan. Ya udah, akhirnya gue explore di LinkedIn gitu ya. Oh ternyata ada ya si F&B tuh, karena dulu kalau teknik pangan tuh rata-rata semua jadi budak korporat ya, Fit. Rata-rata enggak, bukan teknik pangan aja, kayak orang-orang ITB ya, anak-anak ITB gitu kan. Karena ya udah kita masuk yang namanya juga Universitas Teknik gitu kan, engineer, ya udah rata-rata jadi buruh pabrik ya jadi budak korporat pada umumnya gitu kan. Gua nggak tahu bahwa di luar sana tuh ada dunia F&B, hospitality itu gua nggak tahu sebenarnya. Akhirnya explore, dapet, ketemulah nih lowongan di SD Indonesia gitu. Akhirnya langsung di situ diarahkan, kebetulan lowongannya itu dibukanya QHSE langsung gitu ya, Quality Health Safety Environment. Dan gue pikir traits gue itu karena orangnya cukup OCD, perfeksionis gitu kan, mungkin cocok nih ngomongin QA sama QC gitu kan. Ya udah apply. Nah mulai dari saat itu gue masuk di tahun 2022 di ST sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah sih gitu perjalanan singkat. Coba gue mau bikin ini singkat agak susah sebenarnya. Berarti ternyata sebelum dapat posisi yang QHSE ini udah sempat ada kerja bareng di sistem gitu ya? Yes, betul. Tapi itu nggak ada related sama urusan yang kayak proses yang QHSE ini nggak ada sama sekali ya? Kalaupun ada, paling cuma ngomongin pengendalian mutu sih sebenarnya. Pengendalian mutu pangan yang benar-benar related sama apa yang kita pelajari di jurusan teknik pangan dan juga dipraktekkan di operational things-nya gitu ya. Itu menurut gue yang paling related pengendalian mutu, karena kan kita gimana caranya bisa serve ke customer dengan best quality gitu kan. Kita ada indikator atau treatment yang memang bisa kita kendalikan gitu. Oke sih. Keren. Ya, udah belajar matkulnya belum? Belum. Kebetulan masih semester 3. Oh iya. Gimana sejauh ini di teknik tiba-tiba jadi host? Aduh kak. Lumayan susah sih kak. Lumayan susah ya. Udah mulai masuk ke bagian Iya, susahnya. apalagi di semester 3 ini kan juga jadwalnya lumayan padat ya. Lumayan susah sih buat kayak ngatur kapan harus belajar terus. Tapi masih tetap menyempatkan untuk podcast itu luar biasa. Luar biasa. Tinggal kemudian ya. Dari ruang tinggi. Nah. Betul. Oke. Nah sekarang boleh Kak Fiona ceritain gantian. Oke. Mungkin kalau untuk teknik pangan, awalnya aku ya merasa kurang lebih sama sih dengan Iqbal, antara pangan dan bioenergi ya pilihannya saat awal masuk. Dua-duanya sama-sama penting, cuman
mana yang lebih dekat dengan kita mungkin dalam keseharian. Kayak saat aku menentukan pilihan saat itu, aku refleksi, aku suka makan. Siapa yang nggak suka makan? Sampai kapanpun kita butuh makan. Benar. Nah, jadi aku lebih relate lah mungkin dengan dunianya, dan aku memilih masuk ke teknik pangan. Nah, singkat cerita, setelah lulus, ya mungkin bahkan sebelum lulus ya, mulai kita berpikir what's next. Nah, What's next? sejujurnya, jujur di awal itu aku belum yang langsung oke, aku mau jadi ini. Itu enggak, sama sekali belum ada gambaran exactly role apa yang aku mau. Tapi mungkin ya idealisme fresh graduate ya. Jadi tapi aku masih pengen di dunia pangan. Karena aku lulusan teknik pangan, aku masih pengen kerjaan yang pangan banget lah istilahnya gitu. Nah, tapi aku tidak membatasi diri. Jadi baik itu pangan F&B, aku pernah juga daftar di beberapa startup ya, mungkin startup seputar F&B. Tapi aku juga daftar di manufacture, cukup luas ya, istilahnya daftar ke semua lowongan. Kebetulan dapat di Coca-Cola. Jadi sebelum di Multimedia Indonesia aku dapet di Siapa yang nggak kenal Coca-Cola? Yes. Bisa Sponsor. Oke. Nah, jadi awalnya diterima di Coca-Cola waktu itu di program graduate trainee program, yaitu semacam manajemen trainee. Mungkin MT ya? MT. Ya mungkin kalau teman-teman fresh graduate yang lagi nyari kerja tuh kayak MT tuh kayak yang dipengenin banget Yes. kayak wow, manajemen trainee. Infonya kan, wah akan belajar banyak di general, kita bisa dapat experience yang nggak cuma di satu role aja dan lain sebagainya. Awalnya aku ditempatkan sebagai graduate trainee di manufacture. Nah, jadi mungkin ini perbedaan kontras dengan Iqbal. Kalau Iqbal di awal karir bermain di F&B, franchise, retail. Kalau aku main di manufacture, yang mana kalau kita ngomongin dengan teknik pangan itu jujur relate banget. Masuk ke industri langsung Masuk gitu ya, ke industri Kak? langsung Langsung benar-benar tuh kepake SOTP, rancang masa rancang dari proses, luar biasa. rancang NME, peristiwa perpindahan. Even yang kayak matematika teknik. Iya, Ya. mata kepake. Ya sebenarnya nggak exactly kepake ya, tapi istilahnya kayak kita jadi punya apa ya namanya, pola pikir atau istilahnya way of thinking. Oh, kalau di Matek kan mungkin ini kalau untuk teman-teman yang pendengar teknik pangan, berapa laju pertambahan tangki dan lain sebagainya. Nah itu terlihat banget. Kenapa? Karena ya di pabrik minuman seperti Coca-Cola kita menggunakan itu, tangki dan lain sebagainya, mixing dan lain sebagainya. Nah, kenapa sebenarnya sebelum itu juga kenapa akhirnya aku menerima tawaran itu? Mungkin kan kalau ya gizi ya, mungkin aku ngomongin gizi. Kayaknya pengennya cari kerjaan yang udahlah duduk aja. Itu dia. AC, gak perlu keringat-keringat. Itu dia. Masih kalau cewek-cewek masih bisa dandan, cantik. Nah, somehow, tapi ini mungkin istilahnya ya aku lihat kalau di gaji seperti itu, tapi somehow buat aku bisa masuk di manufacture itu justru suatu pengalaman yang berharga sih. Kenapa? Karena kita angkatan 2017 dan sekitarnya lulus di zaman COVID ya, pandemi. Betul. Jadi mungkin saat teman-teman yang angkatan lain bisa dapat pengalaman kerja praktek atau intern di perusahaan pangan, bisa lihat langsung proses di pabrik, kita sayangnya tidak dapat that luxury. Kita nggak dapat kesempatan itu. Dan kita dapat tapi online ya. Sebenarnya Pabrik online kita. Pabrik online. Kita lebih Sudah online, pabrik online. Wah, kita lulusan online. Jadi waduh, harusnya toganya online. betul banget. Jujur. Ya. Jadi curhat ya. Tapi intinya karena aku dapat opportunity itu dan sebelumnya aku belum dapat, jadi I take it
Oh, gitu. Nah, selama beberapa tahun sebagai quality assurance ya, jadi terjawablah semua pertanyaan-pertanyaanku saat di kuliah. Jadi mungkin kita belajar teorinya neraca massa energi, SOTP dan sebagainya. Nah, aku lihat langsung nih aplikasinya di depan mata. Jadi oh ternyata seperti ini, dan aku sangat berterima kasih, grateful lah istilahnya, grateful. Oh, bukan kamu ya. Tapi anyway, grateful untuk experience-nya. Jadi aku benar-benar bisa lihat, dan istilahnya itu pengalaman yang bahkan kedepannya nanti aku akan berkarir tetap di manufaktur atau tidak, itu adalah pengalaman yang nggak semua orang bisa dapat. Benar-benar teknis di lapangan seperti apa. Langsung terjun gitu ya ke Langsung terjun ke lapangan. lapangan gitu. Setelah 3 tahun ya berkutat dengan mencari data di lapangan, Raptor, konveyor, buruh pabrik sesungguhnya ya. Apa namanya, bersosialisasi dengan mungkin bapak-bapak di lapangan, karena beda banget ya, maksudnya cara kita berkomunikasi dengan mungkin teman-teman Gen Z dengan bapak-bapak yang istilahnya pengalamannya jauh lebih banyak dari kita, or even bahkan umurnya sama dengan orang tua kita, tapi itu istilahnya jadi satu pengalaman juga sih untukku. Nah, setelah 3 tahun menjalani semua itu, akhirnya aku memutuskan untuk sepertinya aku siap untuk explore other field atau other expertise. Maksudnya ya walaupun itu pandanganku ya, mungkin sebenarnya bahkan aku masih banyak yang bisa aku pelajari di tes lapangan secara technical di operational, tapi kebetulan dapat opportunity juga untuk ya menjadi role yang sekarang ini gitu. Nah, berarti kan tadi kan kakak-kakak udah cerita-cerita tentang sekarang role-nya tuh apa gitu kan. Mungkin aku sekarang mau nanya tentang lebih dalam lagi nih, perannya tuh sebenarnya apa sih? Kayak tadi kan udah ada perbedaannya nih, kalau kakak lebih di bidang industrinya, kalau kakak tuh lebih di F&B-nya. Nah, aku mau lebih tahu lebih dalam lagi, kira-kira kayak QHSE itu tuh berperannya sebagai apa? Kayak pentingnya tuh apa di bidang F&B-nya? Kalau Kak Fiona tuh QA pentingnya tuh apa di PT Bintang gitu? I see. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin QA/SC ya gitu ya, dia sebenarnya mirip sama QA pada umumnya, cuma dia ditambah komponen K3 gitu. K3 kan keselamatan dan kesehatan kerja gitu kan. Which is kalau misalkan di luar negeri itu kan biasanya disebut HSE. Nah, itu sebenarnya tinggal digabung aja. Nah, dua-duanya itu prakteknya terkait gimana caranya kita untuk prevent bahaya, baik itu dari sisi food safety ataupun bahaya untuk pekerja gitu. Nah, itu kita gimana caranya supaya hal tersebut tidak terjadi gitu, sehingga kaidahnya tuh kita pengen mencegah, bukan fokus pada mengobati. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya tetap akan ada prosedur gimana caranya menanggulangi kalau misalkan sudah terlanjur kejadian kayak gitu. Tapi kita fokusnya itu gimana caranya mengurangi hal-hal yang reaktif atau mengobati, untuk berfokus pada hal-hal yang bisa preventif atau mencegah sebenarnya. Itu sih, tinggal terkait apa tadi? Ya tadi mostly food safety sama K3-nya kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau singkatnya. Mau dikasih contoh nggak? Boleh banget tuh Kak, boleh banget. Kasih V. Loh, ini tebal nih. Kalau karena mostly itu kan saat ini memang gue lagi bergelut di ST Indonesia gitu ya. Jadi kita coba kasih contoh di situ. Kalau ngomongin food safety, biasanya kita bikin prosedur produksi pangan olahan yang baik itu seperti apa. Contohnya personal hygiene. Nah, berarti si food handler ini yang ada di outlet nih yang teman-teman sering beli, misalkan Amin ya, sering beli biasa itu harus punya SOP mencuci tangan. Nah, supaya produk yang dibuat oleh teman-teman kru di outlet itu terhindar dari kontaminasi fisika, biologi, dan kimia. Itu contohnya. Nah, kalau K3 berarti ada SOP terkait bekerja dengan aman. Misalkan yang di outlet lagi nih, contohnya kita ada
penggunaan water boiler misalkan yang Panas. panas ya kan, dia kan satu equipment tuh panas tuh, berarti kan perlu ada sign bahaya panas misalkan, atau praktek bagaimana cara mengoperasikan water boiler supaya tetap aman, misalkan dengan menggunakan dengan menggunakan lap untuk menyentuh hal-hal pelindung lah ya. menyentuh atau pelindung itu kan APD untuk menyentuh hal-hal yang memang berisiko mencelakai atau mencederai si kru itu. Itu sih contohnya, jadi pasti berkaitan banyak terkait dengan SOP atau standar operasional prosedur yang ada di tempat atau lingkungan yang kita pengen jaga. Itu kompleks ya, itulah intinya. Teman-teman, coba kalau Fiona kayak gimana? Nah, kalau quality assurance memang fokusnya lebih ke quality. Jadi kan kalau tadi Iqbal cerita tentang QSHE, Yeah. safety and quality juga sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau aku lebih fokus ke quality-nya. Dan mungkin yang membedakan antara quality di F&B dan quality di manufaktur adalah manufaktur memiliki lebih banyak alat skala besar, sehingga pasti operasionalnya juga in a way lebih kompleks ya. Jadi betul. let's say mungkin kalau di outlet ST bermainnya dengan mungkin filling head yang untuk satu gelas, Iya. atau Tadi water boiler. lah, atau Ya, water boiler. water boiler kan ya wes gitu Nah, aja. kalau di manufaktur water boilernya reaktor gitu. mungkin dua reaktor. Oh, iya. Satu kan tangki. Jujur. Iya. Nah, jadi sebenarnya dari segi safety juga ada di manufaktur. Dari saat kita bekerja dengan tangki, kita bekerja dengan pressure yang besar, saat transfer dan lain sebagainya, itu juga penting aspek safety-nya. Tapi roleku tidak memegang hal tersebut. Nah, jadi Soalnya kan bahaya masih dipegang. oh betul, tapi Tangki. pegangnya tidak secara harafiah. Ya. Maksudnya Gitu. tidak menjadi scope dari quality assurance. Oh, luar biasa. Biasanya memang mungkin karena skalanya ya. Jadi kalau di manufaktur dipisah gitu. Jadi untuk tim health and safety, karena lebih banyak perintilan atau detail-detailnya yang perlu dipastikan. Nah, jadi biasanya dibagi lagi. Nah, kalau untuk aku sendiri quality assurance juga mungkin lebih detail lagi nih. Hal yang dipastikan, misalnya bagaimana cara kita memastikan satu botol minuman yang kita jual di outlet itu baik produksi hari ini, produksi minggu depan sampai 10 tahun mendatang itu tetap sama. Nah, itu Betul. berarti kita harus memastikan parameter atau karakteristiknya selalu sama. Berarti lebih ke menjaga konsistensinya Konsistensi, gitu ya? betul. Namanya juga quality assurance. Jadi memastikan. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya ini mungkin jadinya sedikit merembet ke QA dan QC ya. Nah, kita sayangnya QS HSE versus QA, bukan QA versus QC. Iya. Nah, tapi mungkin kita bahas dikit. Kalau Tapi FYI, gue juga pegang QC sih. QC juga ya? Iya, Nah, di ST. Nanti kita bisa lah cerita-cerita Oke. di episode selanjutnya. Oh. Gimana episode selanjutnya? ternyata kita 2 episode ya kontraknya. Oke, anyway, kalau quality control itu biasanya yang memastikan istilahnya melakukan pengecekan, analisis dan lain sebagainya. Untuk quality assurance, memastikan sistem quality control dan juga sistem secara keseluruhan itu bisa membuat produk kita selalu kualitasnya konsisten. Kasih contoh, Vi. Contohnya ya. Gimana tuh maksudnya memastikan? Contohnya, mungkin teman-teman teknik pangan cukup familiar dengan yang namanya HACCP. Oh, Hacep, Apa tuh? hacep tuh, hacep. Apa Tapi tuh? bukan hacep yang gini, beda hacep. Bukan hacep yang gini. Bukan. Bukan. Tapi yang food Hacep safety. analisis. And Critical Critical control. Oh, Oke. jujur. 100. Kita kasih hadiah dulu. oh. Biar jadi kuis. Nah, jadi salah satunya cara quality assurance ini menjamin mutu dari produk adalah membuat sistem HACCP ini. Nah, gimana dia lakukan analisis apa sih bahaya yang mungkin? Oh, kalau di dalam produksi minuman saat proses, misalnya kita pasteurisasi atau sterilisasi, suhunya tercapai nggak? Nah, gimana caranya kita memastikan dia bebas dari mikroba? Berarti
harus ada standar-standarnya. Nah, yang melakukan pengecekannya quality control, Ya. tapi yang menentukan secara teoritik butuh suhu berapa lama itu dari quality assurance, dan nanti dia akan membuat prosedur untuk dijalankan secara operasionalnya. Nah. Dan bukan cuma membuat, bahkan memastikan juga itu Betul. berjalan. Yes. Jadi Nah, di audit nanti. audit ya. Kalau HACCP ini kan ada 7 step. Asik. Ada step validasi verifikasi ya. Iya. Nah, itu tugas dari quality assurance Yep. untuk dia melakukan pengecekan berkala, benar nggak setting dari mesin ini sesuai nggak dengan prosedur gitu. Karena kalau cuma membuat lalu kita biarkan, ya udah kita nggak tahu sebenarnya prosedur ini dijalankan atau enggak. Betul. Nggak ada yang menjamin. Oh. Berarti yang menentukan dari awal memang dari QA sendiri yang Biasanya sih Oh. ya saat awal commissioning atau Nentuin apa tuh? Ngumpulin apa kayak data-data yang sistemnya ya, ya, sistemnya, yang operasional, kakak bilang suhu. standarnya. Iya. Betul, biasanya Biasanya dia collab juga sama R&D nggak sih? betul. Oh, iya, iya. In a way karena R&D yang lebih paham Ya, dengan produknya. betul. Nanti dia collab antara QA sama R&D biasanya Betul. untuk set standar lah Ya, sebenarnya. fun fact sebenarnya roleku itu divisinya namanya QAD. Jadi Quality Assurance and Development. Jadi bisa dibilang ya cukup mix lah. Ada segi R&D-nya juga karena kita juga perlu review Ya. standar atau compliance regulasi ya, mungkin Ya. BPOM yang mengatur regulasi untuk produk yang ada di Indonesia, itu juga kita harus selalu update. Oh, BPOM maunya produk ini tuh seperti apa, apa saja yang harus kita aplikasikan di produksi kita supaya sesuai dengan regulasi itu yang nanti kita tuangkan ke dalam prosedurnya. Itu salah satunya juga. Mendorong. Gitu. Coba ulang. Agak Aku sempat penasaran juga, tadi kan Kak Fiona tuh bilang kalau sebelumnya posisi kakak tuh di QA, sekarang di QA Technologies ya. ya. Nah itu kira-kira scope-nya tuh sebeda apa? Atau misalnya emang mirip, cuman tadi kakak bilang bedanya lebih, yang satu lebih banyak di lapangan, yang satu enggak gitu. Iya, ya, betul. Perbedaannya itu. Ya memang setiap perusahaan biasanya punya definisi yang berbeda-beda ya. Betul. Quality assurance role-nya itu untuk scope-nya apa. Nah, kalau kasusku di perusahaan yang sebelumnya, role-nya adalah quality assurance team leader yang memang in charge langsung di lapangan. Jadi aku setiap hari nggak cuma duduk di kantor, aku benar-benar ke produksi, ke mesin, cek, tarik data, bahkan jadi detektif kalau misalnya ada isu atau defect ya istilahnya, produk yang nggak standar. Ini kenapa nih, menelusur nih, siapa yang terakhir pegang, dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih melakukan detektif juga, tapi tidak secara langsung di lapangan. Jadi Ada orang yang disuruh. bukan disuruh, tapi ada porsi yang Oh, iya. Ini minta tolong. iya. Oh, iya. Istilahnya aku lebih scope-nya lebih ke full company. Nah, Jadi istilahnya managerial. lebih ke arah multi bintang Indonesia punya beberapa Oh, pabrik. paham, Jadi paham. aku tidak hanya di salah satu pabrik. Oh, holding lah bisa dibilang. Iya, bisa dibilang, dan lebih holistik aja gitu. Jadi Iya, misalnya lebih ada isu terkait dengan packaging, di mana packaging ini disuplai oleh suatu supplier yang supply ke dua pabrik. Nah, berarti kan tidak hanya menyangkut satu pabrik, tapi Yep. semua pabrik. Nah, itu aku akan in charge untuk melakukan investigasi dan juga komunikasi ke suppliernya. Gimana caranya supaya bahan baku atau material yang digunakan nantinya ya mutunya juga konsisten. Karena kalau raw materialnya kualitasnya nggak oke, ya akan berlanjut ke produknya juga. Produknya jadi tidak sesuai standar quality yang bagus juga. Iya. Kurang lebih gitu sih. Nah, berarti itu benar-benar mematahkan mitos kalau biasanya orang-orang yang kerja di QA itu cuma di dalam kantor gitu. Oh, Ternyata, salah, betul. Kakak tuh tetap ada terjun ke lapangannya Tetap, jadi detektif itu ya, Kak? Iya betul, bahkan sekarang istilahnya kan aku bilang mungkin sebelumnya aku di lapangan banget, sekarang nggak terlalu di lapangan. Iya. Tapi bukan berarti aku nol ke lapangan, aku tetap harus ke lapangan.
aku tetap harus lihat langsung, benar-benar cek faktanya di lapangan supaya apa? Saat melakukan analisis masalah itu aku tidak berasumsi. Jadi benar-benar lihat Fakta di lapangan. fakta di lapangan gitu. Kita istilahnya deep dive, Ya. itu bahasa corporate ya, Betul, deep betul, dive betul. dan fact check lah, supaya nggak Betul, salah betul. ambil root cause. Sama juga. Kalau apa namanya, gue di ST gitu ya, itu karena ST itu outletnya banyak, jadi pasti yang dicek itu nggak cuma satu atau dua, tapi semua outletnya itu dicek gitu. Dan makanya di apa namanya, kalau ada fase-fase gue ngaudit gitu ya di ST itu, ya benar-benar langsung terjun ke lapangan seperti yang Fiona bilang gitu kan. Dan ini benar-benar karena outletnya tersebar di apa namanya, berbagai wilayah di Indonesia. Jadi gue pernah ke Pekanbaru, gue pernah ke Banjarmasin, pernah ke Makassar gitu kan, Jawa Barat, apa Jawa Tengah, Jawa Timur pernah. Jadi itu kalau ngomongin QA di apa namanya, mitos ya tadi, mitos QA itu cuma di kantor doang tuh sangat tidak relevan banget sebenarnya. Apa namanya, nggak sesuai dengan fakta gitu. Karena memang yang namanya QA itu mungkin kalau misalkan gue bisa simpulkan dengan satu kalimat, itu gue pasti bakalan pakai kata audit gitu kalau QA gitu. Nah ini sebenarnya based on ISO 9001 juga kalau ngomongin QA itu audit. Nah kalau QC kan kebetulan gue juga ngurusin QC gitu ya, itu lebih ke inspeksi karena dia ngomongin produk gitu kan. Seperti yang tadi Fiona bilang, misalkan tadi apa namanya, gelas ini misalkan ada kriteria apa aja nih yang memenuhi standar kualitas, berarti punya gagang, terus bisa menampung air panas. Itu kan yang ngecek QC gitu kan, karena berputar pada inspeksi produk gitu. Cuma kalau QA itu prosesnya, dimana dia bisa menjamin, dia ngaudit apakah ada proses pengecekan gelas gitu kan, karena yang dicek gak cuma proses pengecekan gelas tapi ada produksi gelasnya juga gitu kan. Nah itu diurus sama QA juga gitu. Nah itu sih kalau misalkan apa namanya gue nambahin terkait QA sama QC gitu ya. Itu teman-teman. Nah, kira-kira itu pernah nggak sih kayak ada kejadian, misalnya lagi mau ngeproses produksi bahan apa, atau mungkin lagi di dalam proses produksi yang dihandle sama kakak-kakak, terus ada masalah nih, terus tiba-tiba nanti yang dimarahin tuh udah misalnya QA doang yang kena marah, jadi kayak the full blame is on QA, atau gimana tuh? Soalnya kayak banyak yang ngomong misalnya kalau misalnya produknya cacat, ya berarti ini QA sama QC-nya salah. Oh, oke. Memang biasanya tim quality itu suka jadi kambing hitam ya. Nah, Karena itu. namanya quality. Itu Kalau isu dia. quality pasti ke quality. Kan banyak yang langsung kayak produknya salah, mana nih tim quality-nya? Langsung kok produknya salah tetap nyampe ke konsumen gitu kan. Kok nggak dicek. Sampai Nah, dia ada komplain Kok dan nggak lain dicek? sebagainya. Nah, betul. Ya memang betul, nggak dicek. Nggak salah. Saya ngomong, wah QC-nya kurang ketat nih. Iya, betul. Kok lolos QC gitu kan? Iya. Kasih tahu Fiona. Ya, jadi memang quality itu jadi tim quality ya, mungkin secara general baik itu QC, quality assurance dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan cuman soal mengecek atau memeriksa tugasnya, tapi juga sharing atau ensure awareness di tim. Karena sebenarnya pada akhirnya yang bertanggung jawab untuk kualitas suatu produk itu bukan cuma tim quality, Exactly. tapi juga tim produksi, atau mungkin dalam kasusnya Iqbal tim di Operation lah ya. tim operation yang serve. Di lapangan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya tim produksi atau tim servingnya salah dalam melakukan prosedur, ya sebenarnya itulah root cause-nya gitu ya. Betul. Atau gagal untuk memastikan mungkin mesinnya itu berfungsi dengan baik, itulah yang membuat kualitasnya tidak baik. Tapi kenapa tetap ada tim quality? Mungkin ini juga sering jadi topik ya. Lama-lama yang melakukan QC itu adalah tim Operation itu sendiri. atau Iya, betul. apa namanya? Jadi buat apa QC Jadi gitu buat kan? apa? Kalau yang ujungnya yang kerja cuma operation atau Betul. cuma tim Langsung aja operator itu operator produksi yang quality gitu Betul. loh ya. Ada orang Itu quality, jadi salah satu jalan-jalan aja. hubungan dengan betul. Nah, tapi Iya. pada akhirnya tim produksi atau mungkin server itu mindset atau goalnya adalah produktivitas. Jadi pasti mereka akan mengejar kita harus produce volume base sebanyak mungkin istilahnya ya, karena mungkin dari segi supply chain supaya efisien produksinya itu gimana caranya bisa kejar. Nah, cara quality itu
basicnya mungkin nggak sesuai, istilahnya mereka dituntut untuk memastikan quality tapi bukan itu basic mereka. Nah disitulah tim quality itu ada untuk apa? Untuk terus sharing ke tim Untuk balance produksi. tadi ya kan. Iya. Jadi supaya produktivitinya tetap kekejar, tapi kualitasnya juga tetap dikejar. Betul. Makanya perlu ada support dari tim quality. Dan tim quality ini istilahnya harus benar-benar apa ya, cerewet istilahnya. Harus Cerewet, blend in sih blend sama in, operationnya. iya, tapi istilahnya harus berani juga. Kadang-kadang tim produksi kan, aduh takut nih ada tim quality, polisinya datang gitu. Iya. Nah itu penting banget Iya, supaya banyak yang bilang katanya tim quality tuh sukanya marah-marahin. suka mencari-cari kesalahan. itu katanya. Tuh. Quotes-nya sih kita kesalahan sendiri di depan mata tidak terlihat, tapi kalau misalnya kesalahan orang lain di jauh di mata itu tetap terlihat ya. Oh. Itu definisian tim quality atau gimana? Itu manusia secara umum Manusia ya. secara umum, ya. lebih gampang mencari kesalahan orang lain gitu Iya. kan. Nah, itu memang quality orangnya kayak gitu. Harus mencari-cari kesalahan orang lain. Enggak, tapi sebenarnya itu menurut aku sih mitos ya. Oh, iya. Jadi seorang quality yang ideal adalah ya kita objektif aja. Kita tim quality dan tim divisi lainnya semuanya datang untuk bekerja. Iya. Secara profesional, kita punya goal yang sama, kita sama-sama mau menjaga quality. Betul. Nah, kalau memang salah, kalau memang quality-nya tidak oke dan resikonya besar, ya kita sampaikan stop. Kalau memang impact-nya mungkin produktivitasnya jadi menurun, ya udah, ya ini yang harus kita lakukan. Yeah. Istilahnya kalau bahasa keras atau mungkin jeleknya, ya ngapain kamu lanjut produksi kalau kamu produksi sampah atau kamu produksi defect gitu, buat apa gitu kan? Kamu nggak bisa jual juga. Nah jadi memang ada seninya ya mungkin sebagai tim Iya, quality itu betul. kita kadang-kadang harus menilai nih apakah ini sesuatu isu yang membuat kita harus stop produksi dulu, kita harus cek dulu, atau yaudah ini kualitinya masih oke, gitu, masih bisa sesuai standar dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang ya orang quality itu cerewet cari-cari kesalahan orang, kita bukan cari kesalahan orang tapi kita cari kesalahan di kualitas yang mana itu sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Ya istilahnya kita cari jangan kita nggak boleh nunjuk ini siapa-siapa, kita cari root cause-nya aja dan sama-sama kita solve apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk solve problemnya. Super sekali. Iya, yang perlu diingat juga kalau apa ya, perannya kan beda tapi ya tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap sama. Buat ensure lah ya, kualitas dan juga kuantitas juga kan dari produksi. Yes. Itu berarti kayak tadi aku penasaran, berarti kalau misalnya kakak di dalam industri itu sering kayak banyak cekcok sama tim produksi gitu kali ya? Berdiskusi mungkin ya. Banyak banget sih. Tiap hari bisa jadi. Rutinitas teman-teman. Ya pasti sih. Kalau di ST gimana? Oh, kalau di Cekcoknya? gue sih kita kan karena asas kekeluargaan ya. Kita Oke, tidak ada oke. cekcok gitu, teman jujur, kita cuma ngobrol aja. Diskusi ya, diskusi. Betul. Ini disclaimer. Karena memang sebenarnya tantangan dari seorang QA ataupun QC itu bagaimana caranya kita mengedukasi. Seperti yang tadi spread awareness, mengedukasi gitu ya. Konteksnya memang kita mencari root cause, which is kalau misalnya namanya root cause itu kan masalah, gitu kan? Akar masalah. Nah, ya kan akar masalah gitu kan. Nah, jadi emang benar nyari problem, tapi itu dalam rangka mengedukasi. Nah, tinggal metode edukasinya seperti apa? Karena nggak semua orang itu, bukan nggak semua orang ya, bisa dibilang rata-rata emang manusia nggak mau disalahin guys sebenarnya. Bener nggak sih? Lu mau nggak sih disalahin? Apalagi kalau misalkan ngomongin di depan umum, gitu kan? Lagi misalkan di lapangan, set, udah terus kayak ini apa sih ini? Nah, mungkin banget kan? Siapa sih orang yang mau digituin? Gitu kan? So it depends on the QC and QA itself. Gimana caranya dia memberitahu root cause, gitu kan? Mencari tahu root cause, mengedukasi tim operation terutama gitu kan dengan cara yang guyup gitu loh, misalnya kasarnya tuh kayak gaya yang bisa diterima, karena kan yang namanya edukasi itu kan bentuk komunikasi ya teman-teman ya. Dan yang namanya komunikasi itu gimana caranya orang yang mendengarkan atau orang yang menjadi lawan bicara kita itu menangkap apa yang kita
ingin sampaikan gitu. Kalau misalkan kita berfokus pada apa yang kita sampaikan tapi lawan bicara kita itu nggak nangkap, berarti nggak nyampe tujuan komunikasinya gitu. Sehingga ya itu stylenya tuh di situ, gimana cara kita main, mau itu pakai metode sembunyi-sembunyi, misalkan dia dapat nih, terus nanti misalnya di belakang kita tahu nggak sih, Pendekatannya lebih personal gitu kan. Approach-nya personal. Ada cara kayak gitu, ada yang misalkan secara formal lewat email, karena memang dia lebih terima apapun itu lewat email. Jadi ya it depends on operation and QA juga, dan QC itu kesepakatan bersama seperti apa, dan rata-rata yang penting bisa ngobrol dulu di awal kayak gitu. Nah nanti yang susah itu break the cycle about QA sama operation itu yang clash, karena rata-rata kan clash seperti yang tadi bilang. Nah itu gimana cara kita bisa break that cycle gitu loh teman-teman, teman-teman gitu ya. Gitu kalau dari aku sih di SP kurang lebih. Jadi ya apakah cekcok terus? Jujur nggak cekcok terus gitu ya, alhamdulillah juga teman-teman. Ada kalanya cekcok, tapi ya namanya juga kerjaan gitu kan. Tapi cekcok terus gue jamin enggak lah sebenarnya gitu. Dan menurutku ya, mungkin aku izin tambahin sedikit, selama diizinkan. Oke. Terima kasih. Selama semua tim punya awareness yang sama, aku rasa cekcok itu bisa dihindari. Betul. Maksudnya tadi Same purpose juga ya. yes, misalnya tadi kita ngomonginnya produksi dan quality gitu ya, versus quality. Nah, kalau tim produksinya juga sudah punya awareness yang sama, pasti mereka bisa menerima masukan dari tim quality. Betul. Lebih ke arah soal bagaimana saja next actionnya, apa yang bisa dilakukan tim produksi, apa yang bisa dilakukan tim quality dan tim-tim lainnya gitu. Jadi betul juga kata Iqbal cara penyampaiannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya tim quality itu memang harus punya apa ya, mungkin interpersonal skill yang Skill komunikasi ya, biasa. karena tim quality ini akan berhubungan dengan bukan cuma tim produksi tapi banyak. Yeah. Karena dari end to end proses dari produksi raw material sampai ke tangan customer itu semuanya dipegang sama Yeah, tim quality betul. gitu. Jadi harus bisa mengatur atau punya seni untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Betul, betul. Karena customer pasti beda dong, Iya. cara kita approach. Tim produksi beda, supplier beda lagi. Betul. gitu. Harus tahu caranya ngomong gitu. Iya, Betul. Bisa ditengah juga ya. Betul. Iya. Itu fungsinya HMPG ITB. Tiba-tiba masuk Semuanya himpunan. kita tarik balik ke himpunan ya. Betul. Atau habis ini kalian bisa ambil matkul komunikasi gitu ya. Wow, Matkul tambahan kan ya. personal, ya. Iya, kan siapa tahu ada gitu kan. Ya tambahannya ini sih apa tadi bilang tadi awareness-nya sama. Karena ujung-ujungnya ini bukan tentang QA, ini bukan tentang operation, tapi ini buat customer. Iya. Karena kan kita bisnis, kita Betul. jualan. Betul. Jualan buat siapa? Customer gitu. So, kalau misalkan customer punya standar kualitas dan quantity, ya udah kita kerja sama untuk hal itu aja. Kayak gitu. Ini bukan soal menang-menangan antara QA sama operation dan Betul. cari-cari kesalahan sebenarnya. Kita semua satu Yang tadi bendera jokes saja ya. sebenarnya. Oh gitu. Mau Itu mitos ya? validasi klarifikasi, maaf Yang sebelumnya. penting kayak semuanya mempunyai objektif yang sama. Betul. Kita satu bendera gitu. Luar biasa. Benar. Menarik banget sih jujur, tadi udah dengar banyak banget cerita-cerita dari Kak Fiona dan juga Kak Iqbal. Itu semuanya benar-benar insightful banget Iya. ya. Dan ya Karena gimana? sebenarnya Iqbal? ini sih Kak, karena kita kan maksudnya dari podcast ini juga kan awalnya usulan itu karena sekarang rukun FTI kan beda ya. Dari yang Betul. FTIG sama J sekarang jadi SP dan RI. Ya, Oke. yang Dan sama kebetulan- kayak itu sih kan. Iya, dan kebetulan di SP itu ya pada minatnya bukan kejurusan yang kita ini. Oh iya, Sistem sistem proses Iya. tuh ya. Yes. Iya. Iya, karena maksudnya pembagiannya itu kurang rata lah mungkin ya bisa Oke. dibilang. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kayak sekiranya itu masih bingung kayak tentang gimana sih nanti di pabrik pangan, di industri pangan itu jadi lebih kebantu dengan adanya podcast ini gitu. Apalagi dari awal kita masuk ke teknik pangan itu udah dipromosiin banget kalau anak-anak teknik pangan biasanya kerjanya di bidang quality gitu. Iya. Oh iya. Mungkin Iya. mayoritas ya. Mayoritas. Mayoritas itu Jujur. langsung menjerumus ke nanti kerjanya pasti QA/QC. Oh, wow. Jadi mungkin banyak yang belum punya bayangan gitu sebenarnya QA/QC itu gimana. I see. Jadi terima kasih banget dari Kak Fiona sama Kak Iqbal udah bisa ngasih insight yang banyak. Jadi langsung tahu ya kalau terjun ke lapangan itu gimana. Betul. Menarik. Yes. Terus ya banyak juga hal menarik yang kita tadi dapat juga ya. Tentang cerita-cerita menariknya juga banyak banget ya. Betul. Untuk kita nggak spill info confidential ya. Sebenarnya sih masih banyak ya. Sebenarnya sih nggak menolak ya.
yang mungkin bisa dijangkau Kalau teman-teman penasaran, nantikan episode selanjutnya. Promosi episode selanjutnya tetap berjalan. Oke. Oke, Nah, kebetulan mungkin jadi apa kita salam merah putih dulu enggak? Oh, benar. Oke, Harus saling baik ya. kayaknya durasi ya, Oh. durasi. yang mungkin itu boleh di luar frame aja. Keren aja. Baik, jadi thank you banget Kak udah mau Thank you diundang banget ke juga, podcast sekali. perdana kali ini dan udah ngeramein juga podcast perdana kali ini. Ya, see you in the next episode. Semoga kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi kita mau undang kakak-kakak lagi buat ke podcast juga. Boleh banget. Kita senang banget ya, happy banget. Kita happy banget kalau sharing-sharing begini. Dan istilahnya jadi ngobrol lagi lah dengan di kampus. Ini kan kita recording juga di kampus ya, Yes, kayak. Iya benar. Jadi Nostalgic banget ya. nostalgia banget. Jadi Nostalgic banget. sip juga. Oke. Biasa. Kita pakai kata-kata penutup nggak? Boleh. Oh, boleh. Sambil lihat kamera juga bagus. Boleh deh, Iqbal yang udah nggak Oh sabar. jangan, Fiona dulu. Oh, gitu. Justru gue Iya. pamungkas. Oke. Ya, kalau ngomongin dari teknik pangan untuk cari kerja nantinya, kalau pesan aku jangan batasi diri, tapi ya kita harus tetap terbuka untuk belajar dan eksplor. Luar biasa. Kalau dari aku pakai quotes personal aja ya teman-teman. Karena apapun yang kamu pelajari di teknik pangan itu sebenarnya bisa kamu kasih manfaat bentuknya dalam hal apapun gitu ya. Selama kamu itu menganut value ini gitu kan. Nah, value-nya itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yes. Asik Masih. banget. Gunakanlah potensi dirimu dan explore seperti yang kamu mau. Oke. Oke. Cocok. Boleh banget disimpan kata-katanya ya. Mungkin clipper. Iya, keeper ya teman-teman ya. Oke sih, mungkin Oke. cukup ya. Makasih banget Kak. Makasih banyak. Yes, Segitu aja HPG ITB Podcast pada hari ini. Sampai jumpa di segmen kali berikutnya. Konten Kari Grow like a pro.